kasih Kristus, Ibu, Bapak, Saudari-saudara semua, berjumpa kembali dalam Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ayub, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-25. Ayub pasal 19, ayat 25 berkata demikian. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, pernahkah saudara mendapati seorang yang terjerat keinginan mendapatkan pertolongan? Seorang yang sering kali berkata, aku ini adalah orang yang butuh ditolong loh. Aku harus mendapatkan bantuan. Orang lain dibantu, saya harusnya juga. Dan orang tersebut, bila ia tidak mendapatkan bantuan dan penghiburan, maka ia akan terombang-ambing dalam perasaan kecewa. Kok saya disingkirkan, kok saya tidak diperhatikan, sedih, khawatir, dan bisa-bisa ia akan bosan dengan komunitasnya. Kalaupun dibantu, tak butuh waktu lama, ia akan kembali dengan sikap dan perkataan yang serupa. Orang-orang yang demikian ini disebut oleh sosiolog bernama J. Sumardianta sebagai manusia yang kepribadiannya seperti kincir angin. Diterpa angin, sikap atau perkataan orang-orang di sekitarnya, ia akan bergerak sesuai dengan angin perkataan atau sikap itu. Menurut Sumardianta, sumber emosi mereka yang menjadi tak terkendali adalah dari rasa cinta diri yang keterlaluan, sekaligus ketergantungan akut akan pengakuan atau penerimaan orang lain. Menghadapi realitas sosial semacam ini, baik untuk kita merenungkan kembali pilihan sikap Ayub ketika ia pun diterpa angin perkataan sahabat-sahabatnya yang bukan menopangnya, tapi justru menyudutkannya. Menghadapi hal itu, Ayub sempat meratapi keadaannya. Ia pun galau, bertanya-tanya mengapa saudara dan sahabatku yang sedianya dekat padaku kini pergi menjauh. Ia sempat berseru, kasihanilah aku sahabat-sahabatku. Meski demikian, Ayub lantas memilih untuk berpengharapan kepada Allah. Pada ayat 26, ayat sesudah bacaan kita hari ini, Ayub mengatakan komitmennya. Bila dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari tercatat, meskipun kulitku luka-luka dan pecah, tapi selama aku bertubuh akan kupandang Allah. Saudara-saudara, mengapa ia mampu berkomitmen demikian? Saya percaya bahwa pada saat itu Ayub melakoninya sebab ia tak mau memiliki kepribadian kincir angin. Ia meratap dan menyerahkannya segala kekhawatiran, segala kegelisahan yang ada pada dirinya itu pada Allah. Oleh sebab itu, karena imannya, ia beroleh kelegaan dan kemudian juga keselamatan, pemulihan dari keadaan saat itu. Ia beriman sebab ia lebih memilih masuk dalam bilik dirinya. Apa maksudnya masuk dalam bilik diri? Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, jangan pergi keluar, pulanglah ke dalam bilik diri, dalam pribadi yang mengarah di kedalaman, bersemayam kebenaran. Saudara-saudara, jangan biarkan dirimu dan diriku menjadi kincir angin. Marilah kita pulang ke dalam bilik diri untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Jumpailah pengharapan darinya, bebaskan diri dari jerat keinginan yang tak mungkin dipenuhi. Biarlah kebenaran dan pengharapan dari Allah menjadi modal menjalani hidup sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Yalah Bapa kami bersyukur karena Engkau kembali menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa Engkau senantiasa mau menolong kami. Melalui firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, bahwa kami pun bisa seperti Ayub yang sungguh berpengharapan teguh kepadamu, dan menjadi percaya bahwa kuasa-Mu lah yang akan menopang kami, mampukan kami, menjalani hari-hari kami yang penuh tantangan. Teruslah bersama dengan kami ya Bapa, mampukan kami senantiasa bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari dengan penuh pengharapan kepada Allah.